Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 976 sampai 980. Guan Liuyan dan yang lainnya tahu keberadaan seperti apa yang ada di balik grup Ling Tian. Jadi mereka tidak bermoral. Saya tidak pernah takut pada siapapun selama bertahun-tahun ini. Jika grup Ling Tian tidak bersikap low profile dan bersembunyi di balik layar, namanya mungkin sudah dikenal di seluruh wilayah selatan. Li Ziran ketakutan dengan kata-kata Guan Liuyan. Ambil langsung pesan sendiri. Mengapa? Awalnya, Li Ziran melihat bahwa itu adalah grup Ling Tian, jadi dia memiliki keinginan untuk menyerah. Namun setelah bertemu Guan Liuyan, dia kehilangan ide tersebut. Mengapa menyerah? Maaf, Anda bukan bos saya, Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya, terlebih lagi, perusahaan kami telah memenangkan proyek ini, Anda tidak dapat mengambilnya. Li Ziran mencibir, siapa bilang kamu memenangkan proyek itu? Guan Liuyan berkata dengan dingin, tentu saja ini pesta proyek, saya sudah bertemu, kita semua sudah mendiskusikannya, proyek ini milik grup Dongtian kami, kalian terlambat, silakan kembali. Li Ziran berbicara baik dengan pesta proyek kemarin. Semua membayar deposit. Guan Liuyan tersenyum. Apakah proyek itu milikmu? Apakah kamu sudah menandatangani kontrak tertentu? Ini, Li Ziran tertegun. Tapi saya sudah membayar uang jaminannya. Jika pihak proyek menyesal, mereka harus membayar ganti rugi. Li Ziran mengangkat kepalanya dan menatap Guan Liuyan. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari penanggung jawab proyek tersebut. Pihak lain menyatakan kesediaannya untuk membayar 3 kali lipat ganti rugi dan juga membatalkan perjanjian dengan Yunting Group. Tetapi Tuan Li, Anda dapat terus berpartisipasi dalam penawaran. Awalnya, tidak ada yang bisa bersaing dengan Yunting Group, tapi sekarang ada, kata orang yang bertanggung jawab. Atas proyek tersebut, karena proyek ini bersifat teknologi, grup Ling Tian tidak punya hak untuk ikut campur terlalu banyak. Ini adalah batas maksimum yang memungkinkan pihak proyek melanggar kontrak. Jadi sekarang ini adalah proses penawaran yang adil antara Li Ziran dan grup Ling Tian. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu berani mengatakan bahwa proyek itu milikmu? Guan Liuyan menyilangkan tangan di depannya dan berkata dengan nada merendahkan. Kamu, Li Ziran sangat marah. Mengetahui bahwa grup Ling Tian memiliki latar belakang yang kuat, saya tidak menyangka pihak proyek lebih memilih memutuskan kontrak daripada membiarkan mereka berpartisipasi dalam penawaran. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin Li Ziran tidak bisa menyerah. Hanya untuk berjuang demi nafas, pernahkah kamu melihat kekuatan kami? Apakah kamu yakin ingin bersaing dengan kami? Guan Liuyan tersenyum, Nona Li Ziran, kami telah memeriksa informasi Anda. Jika Anda tidak bergantung pada Yunting Group, grup Dongtian Anda akan sama kompetitifnya dengan semut di mata kami. Yang lain mencibir. Guan Liuyan melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Terlebih lagi, kami tidak memperhatikan Yunting Group. Dengarkan aku dan berikan kami proyek ini akan baik untukmu. Jika kamu bertarung dengan kami, kamu mungkin akan kalah uangmu, hidupku hilang. Ekspresi Li Ziran berubah. Apakah kamu mengancamku? Guan Liuyan menunjukkan ekspresi munafik. Bagaimana saya bisa mengancam Anda? Saya hanya memberi Anda beberapa nasihat demi sahabat saya. Itu baik untuk Anda. Sahabat, saya tidak punya sahabat seperti Anda. Berhenti melakukan ini, Li Ziran berkata dengan marah. Haha, tunggu dan lihat saja, proyek ini bukan hanya milik kami, tetapi pada akhirnya bahkan perusahaan Anda pun menjadi milik kami. Guan Liuyan tertawa, belakangan ini, grup Ling Tian memang berencana mencaplok beberapa grup besar, termasuk grup Yunting dan grup Dongtian. Apakah kamu berisik sekali? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lapangan. Saya melihat Ye Junlin datang ke ruang konferensi. Kamu, Ye Junlin. Saat dia melihat Ye Junlin, Guan Liuyan mengertakkan gigi dan menunjukkan sisi ganasnya. Setelah rencananya diketahui, Ye Junlin lah yang dengan kejam mengusirnya keluar kota. Kamu masih ingin membeli Dongtian dan Yuntingku, itu hanya mimpi idiot. Ye Junlin mencibir.
Dia baru saja mendengar bahwa grup Ling Tian ada di sini, dan dia memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah milik ayah kandungnya, Ye Ling Tian. Dia datang dengan cepat, tanpa diduga, orang-orang berkumpul. Sampah tak tahu malu seperti Guan Liuyan ada di grup Ling Tian. Ini menunjukkan di mana grup Ling Tian berada, Yunting dan Dong Tianmu, hahaha. Guan Liuyan tiba-tiba tertawa. Sorot mata Ye Junlin seperti melihat orang idiot. Ye Junlin, kamu sangat tidak tahu malu. Grup Dong Tian dimiliki oleh Li Ziran, dan itu mungkin ada hubungannya denganmu. Tapi apa hubungannya grup Yunting denganmu? Guan Liuyan mencibir. Sejujurnya, kami telah memutuskan untuk mengakuisisi Yunting Group. Ngomong-ngomong, kami juga akan mengakuisisi Dong Tian Group. Kata seseorang di sebelahnya, grup Ling Tian selalu berada di balik layar. Alasan yang muncul sekarang secara alami terkait dengan Ye Ling Tian. Dia akan mewarisi posisi kepala klan Ye di ibu kota. Itu perlu dikenali oleh semua orang di klan Ye. Maka, Anda membutuhkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, semua industrinya di Daxia telah muncul dan akan berkembang lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat. Tugas yang diberikan kepada Guan Liuyan dan kelompoknya, grup Ling Tian, adalah mencaplok grup Yunting dan perusahaan lain. Oke, kalau begitu kita tunggu. Ye Junlin tersenyum. Ye Ling Tian masih ingin mencaplok perusahaannya. Itu hanya mimpi bodoh, tidak masalah siapa yang mencaplok siapa. Oke, Li Ziran, apakah kamu yakin tidak akan menyerah? Guan Liuyan bertanya, jangan menyerah. Oke, kalau begitu tunggu saja, aku akan membuatmu kalah telak. Setelah aku mengakuisisi perusahaanmu, aku akan membuatmu menyerah di kakiku. Guan Liuyan dan yang lainnya meninggalkan beberapa dia berkata kasar kata-kata dan pergi dengan arogan. Li Ziran mengatupkan bibirnya, menatap Ye Junlin dan berkata, kamu tahu segalanya. Ya, sebenarnya, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Ye Ling Tian dan aku akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat. Ye, kata Junlin. Li Ziran mengangguk, pikirkan juga. Dia bertemu dengan perusahaan Ye Ling Tian begitu cepat. Hei, grup Ling Tian terlalu besar dan mengendalikan seluruh Jianghai. Tidak ada cara untuk bersaing dengannya. Li Ziran menghela nafas, bersikap tegar barusan hanya untuk membuat marah Guan Liuyan. Namun jika menyangkut persaingan sesungguhnya, kesenjangannya terlalu besar. Kenapa kamu takut? Giliran mereka menjadi liar di wilayah kita. Ye Junlin sama sekali tidak menganggap serius grup Ling Tian. Bukannya aku takut, hanya saja grup Ling Tian begitu kuat sehingga bahkan Yunting pun tidak memenuhi syarat untuk adu panco. Li Ziran tampak tak berdaya. Kesenjangan ini merupakan jurang yang tidak dapat dijembatani. Hal ini tidak dapat diimbangi dengan kerja keras dan kepercayaan diri. Apakah kamu tidak ingin memperjuangkan proyek teknologi itu? Ye Junlin bertanya, kita harus memperjuangkannya. Ketika mereka berpikir untuk memenangkan proyek ini dan meningkatkan nilai mereka, keluarga Li dan Zhao tidak dapat mengendalikan diri. Li Ziran penuh energi, jika kamu tidak mau, kamu bisa beralih ke proyek lain, katakan saja pada Fang Ziqing. Kata Ye Junlin, Anda adalah istri bos, dan mengubah proyek hanyalah masalah kata-kata. Junlin, ini proyek bernilai 100 miliar dolar, kok bisa banyak sekali, ubah saja kalau kamu mau. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Apakah berganti proyek begitu saja? Ini masih proyek 100 miliar. Ye Junlin terbiasa menjadi gangster, bukan? Anda bisa mengatakan apa saja dengan santai. Bagaimana dia memahami bahwa perubahan proyek hanyalah soal kata-katanya? Ling Tian Group juga memiliki properti di ibu kota provinsi, dalam sebuah gedung. Guan Liuyan dan pejabat senior lainnya kembali ke sini. Ini sangat sederhana. Pertama-tama singkirkan proyek teknologi 100 miliar ini, dan kemudian hancurkan grup Yunting sedikit demi sedikit. Guan Liuyan dan yang lainnya telah membuat rencana aneksasi yang terperinci. Mereka sedang berdiskusi. Saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. 7 orang masuk, pemimpin kelompok itu, lelaki tua itu, mengenakan gaun hijau, dengan ekspresi mematikan di wajahnya, dan tubuhnya memancarkan aura seolah-olah menguasai Gunung Tai. Semua orang yang hadir merasakan napas mereka tersendat.
Bos Yun ada di sini. Saya turut prihatin mendengar Anda datang dari jauh, tapi saya harap Anda memaafkan saya. Beberapa eksekutif senior grup Ling Tian langsung berlutut saat melihatnya. Berlututlah dengan cepat, Guan Liuyan dan yang lainnya juga berlutut, gemetar. Keluarga Ye memiliki aturan keluarga yang ketat. Saat bertemu seseorang yang berstatus tinggi, berlutut adalah etiket minimal. Tidak berlutut adalah tindakan yang tidak sopan. Rasa tidak hormat adalah jalan buntu. Pemimpin grup Ling Tian saat ini, Yang Xiao, tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Seseorang setingkat Tuan Yun tidak akan pernah datang ke sini dalam 30 tahun. Kedatangannya jelas berarti sesuatu akan terjadi. Ya, saya dengar Anda melakukannya dengan sangat baik. Anda telah mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Jianghai. Anda harus terus berkembang dan berusaha untuk memperluas seluruh industri selatan ke bisnis Anda. Ini akan memainkan peran besar dalam membantu Master Ling Tian mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga. Kata Tuan Yun tajam, dimengerti. Kami berencana untuk mencaplok grup Yunting yang populer. Ini pasti akan menjadi lebih kuat bagi kami. Kata kolonel yang, dia bertanya dengan berani. Apakah Tuan Yun datang ke sini karena bajingan itu? Ya, benar, bajingan itu telah menjadi bahaya tersembunyi, saya harus menyingkirkannya sendiri. Tuan Yun berkata dengan dingin, bajingan itu. Guan Liuyan dan yang lainnya tampak bingung. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, salah satunya bernama Ye Junlin, yang merupakan penduduk lokal, dia adalah. Kata Tuan Yun kasar, ketika Guan Liuyan mendengar bahwa itu adalah Ye Junlin, dia langsung berkata dengan marah, orang seperti ini seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Oh, apakah Anda punya penjelasan? Tuan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin tidak bermoral, rakus akan ketenaran, dan licik. Saya pikir dia pasti akan menggunakan statusnya sebagai putra tertua klan Ye di ibu kota untuk melakukan sesuatu. Saya sangat akrab dengan karakter orang ini, dia pasti akan melakukannya, manfaatkan itu. Dia dan ibunya datang untuk mengancam keluarga Ye. Guan Liuyan banyak berkata. Tuan Yun sangat marah sehingga dia berkata dengan marah, benar saja, bajingan tetaplah bajingan, bahkan jika dia memiliki setengah dari darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, dia tidak dapat menahannya, dia penuh dengan keburukan yang tercela dan tidak tahu malu kualitas, bisakah dia layak menjadi anggota keluarga Ye, Tuan Yun? Berkata saya sudah merasa bahwa Ye Junlin adalah bahaya yang tersembunyi. Mati. Dia harus mati, kata Tuan Yun dengan marah. Tuan Yun, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Apakah Anda ingin maju langsung? Kolonel yang bertanya, jika Tuan Yun maju secara langsung, apakah dia akan melebihi kualifikasi? Tidak pantas bagi saya untuk melapor secara langsung. Orang-orang akan menyadarinya, dan itu akan berdampak buruk pada Master Ling Tian. Kata Yun tua, sedangkan untukmu, sekarang posting hadiah di web gelap. Siapapun yang bisa membunuh Ye Junlin dan Zhou Yingying dalam 1 hari, hadiahnya 3 miliar. Guan Liuyan menarik napas, 3 miliar untuk membunuh Ye Junlin. Tidak layak, bukan, Ye Junlin? Apakah nyawa seekor anjing begitu berharga? Bukan hanya dia, orang lain juga merasa harganya agak mahal. Tapi ini perintah Tuan Yun, sekolah yang harus menerapkannya. Dia dengan cepat memposting berita itu di web gelap. Segera ada banyak master super dan pembunuh yang mengambil alih misi tersebut. Para master di luar Daxia hanya bisa menonton tanpa daya. Lagi pula, batas waktunya terlalu singkat, belum lagi datang untuk membunuh Ye Junlin, bahkan sampai di Daxia pun tidak dijamin. Untuk sementara waktu, para master dari Daxia Selatan adalah yang paling antusias dan berkumpul di sini satu demi satu. Setiap orang harus berpacu dengan waktu. Bagaimanapun, 3 miliar. Tuan Yun, dalam waktu 30 menit, ratusan master telah mengambil alih tugas tersebut, dan jumlahnya terus bertambah. Kata kepala sekolah yang sambil tersenyum, oke, kali ini, meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuan Yun tampak tenang, dia memikirkan Ye Zhenlin lagi. Dia memanggilnya, Ye Zhenlin, kamu pecundang, hati-hati, suatu hari nanti, saya akan menunjukkan kepadamu bagaimana Ye Junlin meninggal.
Ye Zhenlin tertegun, dan dia berkata, Ye Yun, saya menyarankan kamu untuk segera kembali, pergi ke ibu kota, beritahu Ye Lingtian tentang masalah ini dan biarkan dia menanganinya, jangan terlibat. Haha, apa aku masih takut padanya? Aku bisa menangani masalah sekecil itu, jadi mengapa repot-repot Tuan Lingtian? Tuan Yun tampak percaya diri. Dia tidak bisa membayangkan kemampuan seperti apa yang Ye Junlin miliki untuk melarikan diri dalam situasi ekstrim seperti itu. Oke, aku sudah menasihatimu. Kalian adalah sekelompok pengecut, kamu tidak pantas mendapatkan nama keluarga Ye. Ye Zhenlin tersenyum pahit, orang bodoh lainnya. Tuan Yun tidak mendengarkan sama sekali terhadap kata-kata Ye Zhenlin. Menurutku dia pengecut dan tidak berguna. Selain itu, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang bajingan? Setelah Guan Liuyan mengetahui bahwa Ye Junlin akan mati, dia lebih bahagia dari siapapun. Dia diusir keluar kota oleh Ye Junlin 6 tahun lalu, dia menyimpan dendam dan selalu ingin membalas dendam. Keduanya ingin membunuh Ye Junlin. Sekarang kesempatan telah tiba. Setelah Ye Junlin meninggal, dia akan menyiksa Li Ziran sampai mati. Malam, grup Yunting baru saja pulang kerja. Saat Ye Junlin dan Li Ziran hendak pulang, mereka melihat Guan Liuyan menunggu. Apa, lagi pula kita masih teman lama. Apakah kamu mengabaikanku begitu saja? Guan Liuyan mencibir. Apakah ada yang salah? Ye Junlin berkata dengan dingin. Izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk. Guan Liuyan tersenyum. Ye Junlin tampak bingung. Dia masih bisa menceritakan kabar buruk pada dirinya sendiri. Li Ziran, tolong menjauh. Ada yang ingin kukatakan dengannya. Ye Junlin menepuk Li Ziran dan dia berjalan ke samping. Katakan padaku, apa kabar buruknya? Ye Junlin bertanya. Kamu akan mati. Guan Liuyan memandang Ye Junlin dengan ekspresi galak. Jangan khawatir, kamu tidak akan pernah melihat matahari besok pagi. Aku sudah lama menunggu hari ini, kamu sudah mati. Lihat bagaimana aku menyiksa Li Ziran. Jangan khawatir, dia akan melakukannya, datang untuk menemanimu segera ya. Guan Liuyan tertawa liar seperti orang mesum. Apakah aku akan mati? Hahaha. Ye Junlin tersenyum. Guan Liuyan sempat bingung. Bukankah dia takut mati? Sudah kubilang, identitasmu tidak akan membiarkanmu hidup, kamu pasti akan mati. Guan Liuyan mengertakkan gigi. Senyuman di bibir Ye Junlin semakin dalam. Kalau begitu biarkan aku bertaruh denganmu. Oke, kamu masih bisa melihatku hidup besok. Oke, jika saya melihat Anda hidup besok, saya akan berlutut dan bersujud 10 kali kepada Anda, tepat di gerbang perusahaan Anda. Guan Liuyan sepakat, dia tahu seluk-beluknya, dan dia bahkan tahu bahwa Tuan Yun secara pribadi mengawasi pertempuran itu. Ye Junlin tidak mungkin masih hidup, jadi dia merasa aman dan berani bertaruh. Baik, setelah sampai di sisi Li Ziran, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Guan Liuyan inginkan darimu? Dia bilang dia akan bersujud padaku 10 kali besok. Kata Ye Junlin. Li Ziran menatapnya dengan heran. Apakah Guan Liuyan gila? Aku akan bersujud padamu 10 kali, saya kira hati nurani saya telah menemukannya, pokoknya, tunggu dan lihat dia bersujud besok. Li Ziran bingung, aneh, bagaimana hati nuraninya bisa mengetahui? Sore harinya, setelah makan malam, Ye Junlin meninggalkan villa. Dari perkataan Guan Liuyan, Ye Junlin tahu bahwa keluarga Ye akan mengambil tindakan terhadapnya. Kali ini bukan lagi cabang, itu pasti dari klan Ye di ibu kota. Maka dia perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Datang ke kompleks zona perang, Suzaku, periksa orang asing yang memasuki ibu kota provinsi hari ini dan saring semua targetnya. Perintah Ye Junlin, oke. Ini sulit, saya perlu mengaktifkan Skynet Brigade Kereta Api Kunlun untuk memeriksanya. Suzaku mengerutkan kening. Ye Junlin mengangguk. Oke, aku akan memberimu izin. Skynet Brigade Kereta Api Kunlun dapat menutupi setiap sudut kota dalam wilayah yang luas, sehingga memudahkan Suzaku untuk melakukan pencarian. Ini setara dengan keberadaan para master yang datang untuk membunuh Ye Junlin, semuanya dilindungi oleh Skynet. Selain itu,
Biarkan 18 penunggang kuda kesengsaraan surgawi bersiap. Setelah Suzaku menentukan semua target, dia akan membunuh semua orang. Kata Ye Junlin, oke, aku mengerti. King Long mengangguk. Setelah memberikan semua instruksi ini, Ye Junlin kembali menemani ibunya dan Li Ziran. Seolah tidak terjadi apa-apa di gedung Jinlong. Tuan Yun, kepala sekolah yang lainnya selalu memperhatikan situasi. Guan Liuyan lebih memperhatikan masalah ini, jadi dia melamar untuk tinggal di sini. Tuan Yun, sejauh ini, 388 master telah datang ke sini, jumlahnya masih bertambah, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 500 sebelum jam 12, kepala sekolah yang berkata sambil tersenyum. 500 master tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia tidak bisa mengatasinya kan? Orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah ahli top, tidak ada kemungkinan dia selamat. Tuan Yun berkata dengan dingin, karena ketika Darknet merilis tugas, ia secara khusus menetapkan batasan, hanya pakar terkemuka yang dapat mengambil tugas tersebut. Oleh karena itu, Ye Junlin menghadapi pembunuhan terhadap 500 master teratas. Guan Liuyan sangat senang mendengarnya. Ye Junlin memiliki 10 nyawa dan mati. Dan bertaruh pada dirimu sendiri bahwa dia akan hidup. Haha, itu konyol. Apakah kamu masih ingin aku berlutut dan bersujud padamu? Bagaimana bisa? Jangan pernah berpikir untuk memiliki kesempatan ini dalam hidup Anda. Aku tidak akan memberikannya padamu. Akhirnya waktu menunjukkan pukul 12. Ada berapa orang di sana? Tanya Tuan Yun. Ye Chen sudah mendesaknya sekali dan menanyakan situasinya. Tampaknya keluarga Ye di ibu kota sedang menunggu dengan tergesa-gesa. Total 538 orang, hadiah untuk misi ini terlalu tinggi, dan sebenarnya ada orang yang datang ke sini. Jawab kolonel yang, baiklah, biarkan mereka mulai, perintah Tuan Yun. Kolonel yang segera mengeluarkan perintah di web gelap, operasi dimulai. Ye Junlin, jangan salahkan aku karena membunuhmu, karena bajingan tidak pantas hidup di dunia ini. Cahaya dingin melintas di mata Tuan Yun. Mulai saat ini, masyarakat melakukan aksi di setiap sudut ibu kota provinsi. Sasarannya tiba-tiba adalah villa tempat tinggal keluarga Ye Junlin. Bersambung.